Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Fitriani, Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Banyuwangi, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 semester 1. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, diantaranya harus sering mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, selalu memakai masker jika kita mau keluar rumah. Dan yang ketiga, upayakan selalu membawa hand sanitizer dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, upayakan selalu mengonsumsi makanan yang bergizi. Baiklah, pada kesempatan pembelajaran kali ini sebelumnya perlu diketahui ada beberapa kompetensi inti dan kompetensi dasar yang menjadi target dari pembelajaran pada kali ini. Untuk kompetensi inti, yaitu KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan, pergaulan, dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dalam kejadian tampak mata. KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.1, memahami kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. 4.1, mempraktekkan cara hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Baiklah, sebelum kita melanjutkan apa itu Al-Quran, apa itu Hadis, perlu kita ketahui mengapa kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada innam saktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian. Kalian tidak akan tersesat selamanya, selama kalian selalu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Baiklah, itu tadi landasan kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya perlu diketahui, untuk pembelajaran kali ini saya akan membahas terbatas pada hanya Al-Quran. Untuk Hadis akan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Pertama, kita harus mengetahui pengertian dari Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca atau bacaan yang sempurna. Sesuai dengan Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Adapun Al-Quran secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan makna dan lafadznya. Itu tadi pengertian dari Al-Quran secara istilah sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yang artinya, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Itulah tadi pengertian dari Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya, Al-Quran mempunyai beberapa nama yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Satu, Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan. Nama Al-Furqan mempunyai arti yaitu yang bisa membedakan yang hak atau yang benar dan yang batil atau yang salah. Dalam hal ini bisa kita lihat Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Selanjutnya, Al-Quran juga mempunyai nama At-Tanzil, yang berarti yang diturunkan. Dasarnya adalah Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Yang ketiga, Al-Quran juga mempunyai nama Alkitab, yang artinya tulisan atau yang ditulis, sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 1 dan 2. Dan yang keempat, nama lain dari Al-Quran adalah Ad-Dzikru, yang mempunyai arti peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang ada dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Itulah beberapa nama Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu tentang fungsi Al-Quran secara umum. Al-Quran memiliki beberapa fungsi, diantaranya satu, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal atau merupakan sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai petunjuk, atau dalam bahasa Arab disebut huda, yaitu petunjuk hidup bagi manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat, sebagai penawar atau obat penyakit jasmani maupun rohani, yang biasa disebut dengan asyifa. Sedangkan yang kelima, fungsi Al-Quran adalah sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, atau biasa disebut dengan basyiron. Yang keenam, sebagai peringatan bagi orang-orang yang kafir, atau disebut juga dengan naziron. Yang ketujuh, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Yang kedelapan, sebagai rahmat atau nikmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah tadi fungsi Al-Quran secara umum. Pembahasan berikutnya yaitu kesempurnaan dan kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Yang pertama yaitu kesucian Al-Quran senantiasa terjaga sampai akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali dan berlaku sepanjang zaman. Yang keempat, ajaran Al-Quran mengandung keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sesuai dengan Al-Quran Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku dan kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Itulah pembahasan singkat tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Semoga bermanfaat dan membawa kebahagiaan kita
dunia sampai di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.